Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Kita bersyukur kita telah memasuki bulan Juli. Setengah tahun kita sudah lewati. Saudara, berkenaan dengan refleksi renungan Gema, ada satu hal yang saya hendak tekankan buat kita sekalian. Bahwa renungan refleksi ini tidak menggantikan akan tugas kita di dalam membaca Alkitab, saudara. Ya, jadi ini bukan pengganti kita punya renungan membaca Alkitab. Jadi sebenarnya yang terbaik adalah saudara membaca Alkitab terlebih dahulu sesuai dengan ayat yang telah diberikan, kemudian baru saudara membaca renungan ini atau mendengarkan renungan ini, ya, sehingga saudara mendapatkan manfaat yang maksimal di dalam pertumbuhan kerohanian saudara, ya. Nah, saudara, mari kita berdoa sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-23. Ya, kita berdoa. Tuhan, pimpinlah kami ketika kami merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, tolong kami dapat mengerti akan firman dan juga kami diberikan kuasa yang daripada Tuhan. Roh Kudus menuntun kami dapat mewujud nyatakan akan firman-Mu ini dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-23 ayat yang ke-12. Ya, mulai dari ayat yang ke-12 saya akan bacakan ayat 15 dan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu kami sudah siap untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu. Ayat 16, akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Saudara, dalam akan kisah Para Rasul 23 ini, di bagian firman yang hari ini kita baca. Yang kemarin kita sudah mengetahui ya bahwa Paulus ditangkap dan diperhadapkan di dalam akan Mahkamah Agama. Namun saudara, orang-orang Yahudi yang membenci akan Paulus ini karena dia mengabarkan Injil, mereka hendak segera membunuh akan Paulus. Mereka tidak sabar untuk menantikan proses pengadilan yang ada. Bahkan mereka, saudara, membuat akan satu komitmen, mereka berjanji di dalam firman Tuhan di dalam ayat 12 mengatakan dia bahkan mengutuk dirinya. Mereka mengatakan, kami bersumpah dan mengutuk diri bahwa kalau belum membunuh Paulus maka kami tidak akan makan dan kami tidak akan minum. Oleh sebab itu, saudara, mereka kemudian berkomplotan mencari jalan bagaimana agar mereka dapat membunuh Paulus dengan cepat tanpa melalui proses pengadilan. Saudara, mereka mendapatkan dukungan 40 orang. Ya, 40 orang untuk melakukan gitu. Kemudian mereka menghadap akan para imam, ya, mereka menghadap. Saudara, kemudian mereka katakan kepada mereka, ya, mereka berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Mereka mengatakan, kami telah bersumpah, kami mau harus membunuh Paulus terlebih dahulu. Kalau belum bunuh Paulus, kami tidak akan makan, kami akan tidak akan minum. Saudara, kemudian mereka membuat satu rencana. Mereka mengatakan bahwa panggillah, beritahukan kepada kepala pasukan, ya, untuk besok bawa akan Paulus lagi, untuk datang lagi, kita mau memeriksa dia lagi. Tetapi ini adalah rencana yang pura-pura gitu ya. Mereka hanya pura-pura supaya Paulus dibawa. Namun di tengah perjalanan itu mereka akan mencegat dan kemudian menangkap Paulus dan membunuh akan Paulus. Demikian rencananya, saudara.
Nah, saudara sekalian, namun rencana ini diketahui oleh kemenakan daripada Paulus. Dia mendengar tentang rencana penghadangan itu, kemudian dia pergi melaporkan kepada Paulus. Paulus kemudian melaporkannya lagi kepada kepala akan pasukan, membawa kemenakannya menghadap kepala pasukan yang lebih tinggi lagi, di mana dia akan diminta besok untuk menghadapkan ke Paulus. Nah, saudara sekalian, kepala pasukan ini tahu bahwa Paulus adalah orang Roma, ya, orang Roma, warga negara Roma, dan dia harus diadili secara hukum daripada Roma. Dan saudara, akhirnya mereka berhasil, ya, membawa Paulus keluar dari Yerusalem. Pertama-tama pergi ke kota Antipratis, kemudian akhirnya pergi ke kota Kaisarea. Dan Paulus terlepas dari ancaman daripada rencana yang jahat daripada orang-orang Yahudi ini. Nah, saudara sekalian, di dalam akan kehidupan kita, banyak hal seringkali terjadi di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun sebagai organisasi gereja, sebagai orang Kristen. Banyak orang tidak senang, banyak orang tidak gembira melihat akan apa yang dilakukan. Dan bahkan ada orang-orang yang membenci, berusaha mencegah kita melakukan pengabaran Injil, saudara. Ada rencana-rencana jahat yang direncanakan. Bahkan ada mungkin rencana pembunuhan. Namun saudara, satu hal yang kita belajar hari ini dari firman Tuhan, bahwa Tuhan, Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dia mengontrol akan hari esok. Rencana yang jahat ini diketahui oleh kemenakan daripada Paulus. Dan akhirnya rencana yang jahat ini dapat dibatalkan, saudara. Dan Paulus bisa diselamatkan. Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita harus senantiasa bersandar kepada Tuhan. Mungkin setiap hari kita memulai hari kita sering berdoa. Berdoalah, saudara. Kiranya sepanjang hari ini Tuhan menjaga, memelihara kita. Jika ada orang-orang yang berniat jahat kepada kita kiranya dijauhkan daripada rencana-rencana jahat itu. Namun seringkali, saudara, kita tidak menyangkali. Kita mengalami juga apa yang dikatakan penganiayaan dan lain-lainnya. Namun semuanya itu ada di dalam seizin daripada Tuhan. Tanpa izin daripada Tuhan, maka tidak ada sesuatu pun dapat terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Khususnya ketika kita sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan memuliakan namanya, saudara. Oleh sebab itu, marilah kita terus sambil hidup memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Bahkan ada banyak di antara kita yang melayani Tuhan. Marilah kita melayani dengan segenap hati. Marilah kita melayani dan kita minta Tuhan berikan kita hikmat, agar sungguh-sungguh kita dapat melayani dengan baik. Dan kita dijauhkan daripada orang-orang yang membenci dan bahkan mungkin berusaha mencelakai diri kita. Kiranya Tuhan menolong kita, tetap beriman, tetap melayani, tetap mengabarkan Injil, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan senantiasa dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan, sejak abad pertama, banyak orang yang tidak senang dengan anak-anak Tuhan yang melakukan pengabaran Injil. Oleh sebab itu kami berdoa, ya Tuhan, bagi para pelayan-pelayan, bagi para pengabar Injil dimanapun mereka berada, ya Tuhan, dimanapun kami pergi, biarlah Tuhan senantiasa menjaga kami. Roh Kudus memelihara, memproteksi kami dari orang-orang yang seringkali merencanakan akan hal yang jahat terhadap akan anak-anak-Mu ini, ya Tuhan. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kiranya nama-Mu semakin dimasyhurkan di atas bumi ini. Semakin banyak orang dapat diselamatkan dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.